pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Pada bulan ini kita akan mengadakan persembahan khusus untuk pengadaan alat musik dan alat-alat multimedia. Bagi Anda yang memberikan persembahan dalam bentuk cash, akan disediakan kantong khusus yang dijalankan saat ibadah onsite. Bagi Anda yang memberikan persembahan dengan scan barcode atau transfer, harap menambahkan angka 1 pada... Shalom Jemaat KCC dimanapun kalian berada. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya berharap bahwa kita semua masih dalam lindungan Tuhan, amin. Di minggu pertama di bulan Maret ini, saya mau ajak teman-teman semuanya untuk sapa kiri dan kanannya. Katakan halo selamat pagi, halo selamat siang, halo selamat sore maupun selamat malam. Kapanpun Anda mendengarkan ibadah ini, saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang bersuka cita, amin. Kita mau mulai ibadah kita mau sembah Tuhan kita. Haleluya. Mari bersuka cita hari ini.
Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung jam berapa saudara menyaksikan tayangan ini. Saya percaya saudara-saudara di zaman pandemi ini ada kasih karunia, atau ada sesuatu yang baru atau cara yang baru yang mungkin kita selama ini asing melihatnya. Tapi saya percaya waktu kita mulai terbiasa, tidak ada yang bisa menghalangi kita dalam beribadah. Saya percaya tidak mengurangi sukacita kita ketika kita berjumpa secara online seperti ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ingin menyapa semua saudara-saudara, mungkin saudara-saudara yang ada di Jakarta, saudara-saudara yang ada di Medan, mungkin Pematang Siantar, yang ada di Papua, di Bali, ya, beberapa banyak orang-orang yang berpartisipasi melihat sering tayangan ini. Saya ucapkan shalom buat kalian semua. Saya berdoa kalian baik-baik saja, ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baik untuk kami bisa kembali beribadah. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, biar kami bisa menerima sebuah remah. Aku berdoa biar bukan hanya pengetahuan yang bisa kami dapatkan, tetapi pewahyuan yang bisa mengubahkan hidup kami, Tuhan, sehingga setiap hari kami makin serupa dengan Kristus. Roh Kudus, sumber segala hikmat, akan menerangi hati dan pikiran kami. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Guys, welcome bulan Maret. Saya percaya kita semua siap untuk menerima pewahyuan yang baru di bulan ini. Nah, di bulan Maret ini secara khusus kita akan bahas tentang kerendahan hati. Tetapi saya tertarik melihat dari satu kebenaran bahwa Yesus itu adalah the servant king. Ya, jadi makanya tema kita bulan Maret ini adalah the servant king. Artinya raja yang melayani. Nah, saudara, mari kita lihat Alkitab kita dari Yohanes pasal 13 ayat 3 sampai 5. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat kepada pinggangnya itu. Saudara, kalau memperhatikan di ayat yang ketiga, jelas dikatakan bahwa Yesus tahu Bapanya menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, setelah dia mengetahui hal itu, ayat 4 bilang begini, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, Yesus ketika dia tahu bahwa Bapanya menyerahkan segala kuasa kepadanya, ketika dia mengetahui bahwa dia adalah raja di atas segala raja, tetapi yang dia lakukan adalah melayani. Saudara, saya mau tanya, kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua yang dengarkan pesan ini, menemukan sebuah kebenaran ini, ternyata kalian adalah orang yang berkuasa, kalian orang yang kaya raya, apa yang kalian lakukan? Apa yang saudara lakukan? Saudara, ketika orang diberikan kuasa, itu akan menunjukkan sikap aslinya orang itu. Nah, saudara, Yesus jauh dalam kedalaman hatinya, dia adalah the servant king, dia adalah raja yang melayani. Itu makanya kenapa kita perlu belajar dalam bulan ini untuk memiliki kuasa yang seperti Yesus, tetapi juga punya hati yang seperti Yesus. Nah, saudara, menariknya bahwa Yesus itu ya bukan hanya dia King of King, raja dari segala raja, tetapi dia juga adalah hamba. Nah, saudara-saudara, ada dua saya lihat ya, sesuatu yang kontradiksi terkadang di dalam diri banyak orang percaya. Pertama, ada orang-orang Kristen yang menganggap dirinya hamba. Ya, tetapi ada juga orang-orang Kristen kubu yang satunya lagi menganggap dirinya sebagai raja. Artinya, pesan-pesan yang sering mereka dengar adalah bagaimana caranya
menaklukkan, berkuasa, jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Semakin hari semakin kaya, kian kaya, tambah kaya. Nggak ada yang salah dengan itu, dan memang itulah identitas kita sebagai orang percaya. Makin lama makin naik kalau Anda mengikuti firman Tuhan. Tetapi dengar baik, tidak cukup hanya itu. Ada juga kubu yang satunya. Mereka percaya bahwa ikut Tuhan adalah sebuah pengabdian, sebuah pelayanan. Ya, ada satu lagu yang terkenal di zaman dulu. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini lagu saya kenal ketika saya masih kecil. Ya, saudara-saudara, nggak ada yang salah juga dengan ini, tapi orang-orang di zaman itu lebih senang menderita buat Tuhan, susah buat Tuhan, karena tempatnya bukan di bumi tapi di surga. Akhirnya kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kali tanpa berbuat apa-apa. Saya nggak merendahkan lagu-lagu itu, tidak saudara. Tetapi ada sekelompok orang-orang Kristen yang melihat dirinya sebagai seorang hamba, nggak punya apa-apa, miskin dan sebagainya, yang penting hidup kudus. Saya mau katakan kepada saudara bahwa harusnya di dalam kita berdiam dua-duanya. Sebagai seorang hamba biasanya, kalau kita lihat seorang hamba atau pembantu, biasanya disuruh, nggak punya banyak harta, tidak punya banyak kebebasan, yang ada hanya pengabdian. Ya. Tapi sebagai seorang raja, punya kuasa, punya resource yang tidak terbatas, resources, punya bisa memerintah, punya kemewahan dan sebagainya. Artinya begini saudara-saudara, yang menariknya bahwa Yesus tidak pernah menunjukkan dirinya kepada hanya satu sisi, tapi kepada dua-duanya. Kalau saudara perhatikan Alkitab, Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah anak domba Allah. Sementara di ayat yang lain dikatakan bahwa Yesus adalah singa dari Yehuda. Saya mau tanya, mana yang benar, singa atau anak domba? Dua-duanya ada dalam diri Yesus. Ya. Orang-orang Kristen digambarkan sebagai domba. Tuhan adalah gembalanya. Tetapi di ayat yang lain, orang Kristen digambarkan sebagai raja wali yang naik terbang tinggi. Saya mau tanya, kita yang benar tuh mana? Raja wali atau domba? Bahkan Alkitab di ayat lain bilang begini, hendaklah kamu tulus seperti merpati, sementara kamu cerdiklah seperti ular. Ternyata dua-dua ini harus berdiam dalam diri setiap orang percaya. Ternyata nggak boleh hanya tulus, tapi Anda juga harus cerdik. Jadi kalau bisa dikasih kesimpulan, saudara, kalau kita masih terlalu tanda kutip orang Kristen yang hamba, belajarlah excellent. Belajarlah untuk berkuasa, belajarlah melihat bahwa saya hidup untuk menggenapi rencana Tuhan, saya hidup untuk berkuasa, saya hidup untuk memerintah. Bahkan nanti itu saudara, 1000 tahun yang damai kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Tetapi kalau Anda terlalu tanda kutip raja, belajarlah punya hati sebagai hamba. Belajarlah untuk mulai melihat kepentingan orang lain, belajarlah untuk melayani. Belajarlah untuk memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang mengabdi. Jadi saudara-saudara, dua-dua ini, the servant king, harus ada dalam diri kita. Cuman begini saudara, kalau saya perhatikan, mana yang lebih sulit, raja jadi hamba atau seorang hamba jadi raja? Saya pikir yang lebih sulit adalah seorang raja untuk menjadi hamba. Seorang raja yang terbiasa dengan kemewahan tiba-tiba mengosongkan dirinya itu nggak mudah. Maka tadi kita pelajari Yesus itu mengosongkan dirinya, teman-teman. Ya. Nah, intinya begini. Saudara, kita harus punya mental raja, beriman akan hal-hal yang besar, jadi yang terbaik, kepala bukan ekor. Nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mentalnya harus seperti itu. Mental yang excellent. Ya, berikan yang terbaik sepanjang kita hidup. Tetapi, saudara, hatinya harus servant, harus hamba.
hati yang taat, hati yang setia, hati yang melayani, hati yang menganggap kepentingan orang lain yang utama. Jadi mental raja, hatinya hamba. Jangan dibalik. Jangan mentalnya hamba budak, tapi hatinya hati raja. Ya, jadi saudara, ini yang sebenarnya Tuhan mau dari kita orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara, tadi saya bilang bahwa ternyata yang jadi problem lebih sulit adalah seorang raja punya hati hamba. Nah, makanya kenapa kita belajar yuk. Dalam bulan ini sungguh-sungguh kita belajar punya hati yang seperti hati hamba. Rendah hati. Hati yang mau melayani, hati yang mau mengalah dan sebagainya. Kita akan lihat. Filipi 2 ayat 5-9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi bukan hanya Yesus jadi manusia, tetapi dia merendahkan dirinya lagi lebih rendah. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Saudara, kalau kita perhatikan ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Ingat, di dalam diri Tuhan berdiam seluruh kekuasaan, seluruh power, kealahan dalam dirinya. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Saudara, kalau kita renungkan, Yesus seorang Tuhan, seorang Allah, ketika dia menjadi manusia saja sudah cukup hina. Tetapi nggak cukup di situ, dia lebih merendahkan dirinya lagi, kata Alkitab, dengan menjadi manusia dan mati di kayu salib. Bahkan saudara, dia mati bukan untuk orang-orang yang mengasihinya. Di zaman itu ada banyak orang bahkan menolak dia, menyalibkan dia, tapi dia mesti mati buat orang-orang seperti itu. Betapa hinanya, betapa rendahnya Tuhan Yesus. Jadi saudara, buat seorang pembantu atau budak nggak sulit melakukan hal itu. Tapi ketika bagi seorang raja, seorang tuan di atas segala tuan, dan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, itu sangat sulit, saya percaya. Tapi itulah yang Yesus lakukan. Nah, makanya kenapa kita masih belajar, apapun yang saudara miliki hari ini, pakai itu untuk melayani. Segala power yang kita miliki hari ini, mari kita belajar seperti Yesus. Belajar menghambakan diri. Nggak mudah, ya tidak mudah. Tapi saya percaya waktu kita sungguh-sungguh melakukannya karena kita mengikuti teladan Tuhan, maka segala sesuatu akan mungkin. Kita melihat contoh Yesus ya. Saya menarik karena kalau kita melihat contoh keteladanan, Yesuslah contoh yang ideal. Siapa Tuhan Yesus? Dia adalah pemilik alam semesta. Tapi dia memilih lahirnya di kandang domba. Bisa nggak saudara bisa berpikir, coba kok bisa ya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kenapa nggak agak keren dikit gitu loh. Tapi dia malah memilih kandang domba. Dan bahkan dia hidup sebagai anak tukang kayu. Bukan anak konglomerat. Bahkan Alkitab mencatat ketika dia berumur 12 tahun, dia ada di sebuah sinagog, ya, rumah bait Allah. Dia bersoal jawab, dia berbagi, bertukar pikiran dengan ahli Taurat. Dan para ahli Taurat terkagum dengan pengetahuan Yesus. Jadi boleh dibilang ketika dia berumur 12 tahun, dia sudah bisa harusnya melayani. Karena seluruh pengetahuan yang dia miliki. Tapi saudara tahu, umur 30 baru dia mulai tampil di publik. Yesus bukan seorang yang pengen panggung, ya. Tapi dia setia, dia menjadi tukang kayu, dia mengabdi kepada Bapaknya. Saudara, bukankah itu adalah bukti seseorang yang rendah hati? Bahkan bukan sampai di situ, Yesus juga bahkan sampai mati di antara para pemberontak. Di zaman itu orang yang mati disalib adalah orang-orang yang pemberontak seperti itu. Orang-orang yang memilih menjadi musuh negara dan sebagainya, bukan orang terhormat.
Itulah yang Yesus pilih, hidup seperti itu. Untuk siapa dilakukan? Untuk melayani kita, orang-orang berdosa. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus memilih ini semua? Singkatnya, Yesus memilih ini semua karena ketaatan kepada Bapa. Tadi Alkitab dengan jelas katakan dia taat ya kepada apa yang harus dideritanya. Dia taat kepada Tuhan ya sampai mati di kayu salib. Jadi saudara-saudara, kita belajar bahwa ternyata orang yang rendah hati adalah orang yang taat. Nah, masalahnya gini saudara, taat itu sesuatu yang sulit, itu nggak mudah saudara-saudara. Tadi saya sampaikan di depan bahwa ternyata kita ini atau Tuhan dan kita juga mengikuti jejak Tuhan. Di dalam diri kita ada benih raja, ya, king, the servant king. Tetapi saudara lihat, ternyata benih jadi raja tadi menjadi, saudara kalau melihat di Kejadian bahwa kita adalah rupa dan gambarnya Tuhan. Dan dalam diri kita, dalam DNA kita, ada DNA penakluk sebagai seorang raja yang memerintah. Ternyata itu nggak mudah untuk sebagai seorang manusia ya menanggalkan tanda kutip kerajaan tadi. Sifat raja tadi nggak mudah ditaklukkan. Buktinya saudara, beberapa tokoh di Alkitab saudara gagal dalam hal ini. Sebagai contoh siapa? Kita perhatikan Adam. Adam itu adalah gambaran Tuhan yang pertama di muka bumi. Saudara, dia gagal ketika di Taman Eden karena dia mau atau berusaha untuk menyerupai, untuk menyamai pengetahuan yang Tuhan miliki. Makanya dia makan pohon pengetahuan. Saudara, nggak cukup sampai di situ. Lucifer, si bintang fajar, dia bahkan jatuh. Kalau saudara lihat di Yesaya, Yeskiel, saudara dicatat bahwa ternyata Lucifer itu jatuh. Karena apa? Dia ingin menyamai ya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia ingin menaruh tendanya, kemahnya di hadapan Tuhan, menyamai Tuhan. Bahkan kita belajar dalam beberapa minggu lalu, orang-orang di menara-menara Babel, dia membangun menara Babel, manusia pertama membangun sebuah menara yang tingginya ingin menyamai Tuhan. Jadi ini apa? Akarnya kesombongan. Ingin menyerupai Tuhan, ingin sama seperti itu. Itulah sebenarnya efek samping daripada saudara benih tadi, raja tadi. Makanya kenapa raja itu mesti belajar melayani. Makanya Yesus adalah bukti yang paling konkret, bukti yang paling kita bisa teladani. Seorang raja yang punya hati yang melayani. Kalau tidak, manusia akan sombong. Manusia akan mau seperti Tuhan. Makanya luar biasa, Tuhan tuh bahkan ditawarkan dengan kekayaan atau apapun dia tidak ngaruh. Karena apa? Dia tahu siapa dirinya. Saya mesti taat. Saya punya misi. Ya, saya harus taat kepada rencana Tuhan. Nah, perhatikan setiap kesombongan-kesombongan ini, Tuhan itu langsung ambil konsekuensi. Adam harus keluar dari Taman Eden. Lucifer harus jatuh. Menara Babel harus diruntuhkan, dibatalkan, saudara. Jadi kita belajar dari firman Tuhan hari ini, setiap kesombongan harus segera dieksekusi oleh Tuhan. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Nah, saudara, sekali lagi saya ulangi, ketaatan mematahkan roh kesombongan. Jadi kalau saudara, kadang-kadang kita ini nggak sadar kita sombong. Tapi belajarlah untuk taat, karena ketaatan itu mematahkan kesombongan. Kita manusia mesti belajar taat kepada Tuhan, karena dialah penguasa satu-satunya. Dialah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Nah, jadi kalau kita belajar, bagaimana sih Pak caranya merendah hati? Gampang, belajarlah taat. Taat kepada siapa? Taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Kadang-kadang kita ngelakuin firman itu nggak mudah, kadang-kadang berat buat kita. Disuruh ngampuni kadang-kadang nggak mudah. Disuruh memberi kadang-kadang nggak mudah, tapi belajarlah taat. Karena waktu kita taat, kita sedang belajar mematahkan roh kesombongan. Nah, akibat daripada kita taat, kita mau rendah hati,
Karena orang rendah hati adalah orang yang taat. Filipi 2 ayat 9 bilang begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Jelas Yesus diberikan nama di atas segala nama, ditinggikan oleh Tuhan karena Yesus taat kepada apa yang dideritanya. Jadi akibat daripada ketaatan kita, akibat daripada kerendahan hatian kita dengan mau mentaati Tuhan, sudah pasti konsekuensinya adalah peninggian. Jadi bagi siapapun saudara yang hari-hari ini mungkin berat melakukan firman Tuhan, tapi dengar baik. Waktu kita rendah hati, Tuhan akan meninggikan kita. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Terkadang waktu kita melakukan, kita taat kepada firman Tuhan, taat kepada janji Tuhan. Contoh nih, kita seorang suami harus mengasihi istri kita, sementara istri kita tidak menghormati kita dari hatinya. Tetapi Tuhan bilang kamu harus mengasihi. Nggak mudah. Tetapi dengar baik, waktu kita merendahkan diri kita, ya Tuhan saya mau lakukan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Hanya bicara waktu, Tuhan yang akan bela firman-Nya. Jangan khawatir. Rendahkan saja diri kita, ambil bagian kita. Kadang-kadang kita diintimidasi oleh bos kita yang mungkin lalim, tidak adil kepada kita. Tetaplah tunduk. Karena Alkitab berkata tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Nanti Tuhan yang berikan upah, nanti Tuhan yang berikan peninggian, nanti Tuhan yang akan membedakan. Percaya. Jadi berkat kerendahan hati yang pertama adalah kita mengalami peninggian dari Tuhan. Ingat, kalau Tuhan yang tinggikan, tidak ada manusia yang bisa merendahkan. Sebaliknya, kalau Anda hanya mencari perkenanan daripada manusia, tangan Tuhan tidak beserta dengan saudara. Pilih mana? Berkat kerendahan hati yang kedua adalah mewarisi negeri. Ya, kita lihat Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Alkitab jelas katakan orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Ya, kita tahu bahwa saudara, tadi bahwa Tuhan yang akan berhadapan dengan orang-orang yang sombong, dengan orang-orang yang congkak. Tuhan sendiri yang mengatakan satu hari Dia akan menghapuskan semua orang yang sombong. Ya, jadi ketika saudara orang-orang sombong direndahkan sama Tuhan, siapa yang ditinggikan? Orang yang rendah hati. Maka dikatakan mewarisi negeri. Artinya apa? Mungkin sementara waktu ini kita sepertinya, wah, saya lihat di sekitar saya ada banyak orang mencuri uang kantor. Saya melihat ada banyak orang-orang yang sepertinya hidup aman, hidup tenang dengan kejahatan. Dengar baik, jangan khawatir. Alkitab berkata bahwa orang rendah hati akan mewarisi negeri. Tetaplah taat. Kita lihat dalam Amsal 16:18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi ketika Anda mulai tinggi hati dan mulai congkak, itu adalah awal daripada kehancuran. Karena dikatakan mendahului. Tinggal hanya tunggu waktu kok. Ya. Bahkan dikatakan dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi sudah jelas orang-orang yang rendah hati akan mendapat kehormatan. Jadi saudara-saudara, ada suatu balasan yang luar biasa daripada Tuhan. Ketika kita dengan rendah hati mengakui Tuhan, mengakui firman-Nya. Mungkin sementara ini kita sepertinya kelihatan kok nggak ada keadilan. Kadang-kadang di mana Tuhan, dengar, Tuhan ada. Hanya engkau akan ditinggikan pada waktunya. Sekarang mungkin belum waktunya. Tangan Tuhan akan bekerja. Tetapi orang-orang fasik, orang-orang congkak yang hari ini mungkin berkuasa, belum waktunya dia jatuh. Kita nggak nyumpahin, tapi Alkitab iya dan amin. Pasti akan terjadi. Nah saudara, menariknya begini. Saya kadang merenung, apa sih sebenarnya yang perlu kita sombongkan dalam hidup? Akar kata dari kerendahan hati, itu kerendahan hati diambil dari kata humilitas. Humilitas dalam bahasa Latinnya, ya, humilitas. Dari situ kita dengar atau kita tahu asal kata humus. Humus itu artinya tanah. Jadi orang-orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa asal usulnya dari tanah.
Kadang saya merenung begini, saudara-saudara. Apa sih yang mau disombongkan dalam hidup? Kita semua akan baris, akan kembali ke tanah. Apalagi hari-hari ini lihat, ada banyak kalau kita dengar berita di mana-mana, banyak orang meninggal karena COVID apalagi dan sebagainya. Saya sendiri baru kehilangan saudara sepupu saya. Kita nggak tahu, orang semudah itu bisa meninggal. Nah, masalahnya kalau Anda tahu Anda tanah, apa yang Anda sombongkan? Ingat, kita ini tanah liat, kita akan kembali ke tanah. Nggak ada seorang pun bisa membeli nyawanya. Kita semua akan kembali ke tanah. Jadi sepanjang Anda hidup, mari belajar. Kalau Anda diberikan kuasa, gunakan itu untuk melayani orang lain. Belajarlah untuk menjadi taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Amin, saudara. Jadi itulah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau taat, orang-orang yang mau mengutamakan orang lain. Belajar dari Yesus. Dia nggak mikiri kepentingannya sendiri. Dia belajar ngosongin dirinya. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang ngosongin diri. Apa sih ngosongin diri? Ya ngosongin diri tadi, yang kita tadinya raja punya power. Ya sekarang mungkin apa power saudara? Mungkin uang saudara. Jabatan saudara. Mungkin posisi saudara. Ya, mungkin apa? Harta kita. Mungkin dari sisi marga, dari sisi keturunan, dari sisi level, dari sisi kasta, apapun itu, Anda mungkin raja di area itu. Dari sisi kemampuan, dari sisi otak kita. Tapi belajarlah ngosongin diri, mulai belajar melihat kebutuhan orang banyak. Alkitab berkata bahwa ingat, dalam hidupmu bersama hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan. Jadi saudara, kalau orang mau hidup bersama, tidak mungkin sekali lagi saya bilang, tidak mungkin tidak ngalah. Saudara, kalau saya mau share beberapa waktu yang lalu, Pak Henry pernah khotbah di gereja, di onsite, bahwa salah satu ciri orang dewasa adalah mereka harus bersedia lose win. Saudara, dalam hidup ini jarang sekali win-win itu terjadi. Itu kalau benar-benar sudah matang. Masalahnya ada banyak case yang saya temukan dalam semua hubungan. Jarang sekali yang win-win. Mungkin nanti waktu semakin lama semakin matang, semakin dewasa baru bisa win-win. Tapi kalau boleh kita jujur, seringkali yang terjadi tidak bisa kadang-kadang win-win, saudara. Kadang-kadang kita bisa merasakan saya harus ngalah ini, masih ada yang ngalah. Kalau dua-dua pengen menang-menangan, saudara, aduh. Seringkali orang dalam konflik itu dua-duanya mau menang, antara ibu dan anak, anak dan ibu, suami istri. Nggak satu pun ada yang mau mengalah, sehingga dua-duanya pengen menang tanpa punya effort untuk melakukan apa? Sifat yang mau ngalah tadi. Sulit bagi hubungan itu untuk dimenangkan. Kita sudah belajar dari bulan lalu. Kalau mau kita melihat, tanda kutip, kita lagi bicara keluarga bulan lalu. Keluarga kita diberkati. Saudara masih belajar kadang-kadang harus ngalah. Jangan mau sama-sama hanya mau menang, sama-sama pengen berkuasa, pengen dimenangkan, tapi Anda kehilangan berkat. Jadi saudara, di dalam Alkitab kita mesti belajar bahwa kadang-kadang ya harus ada yang ngalah. Tapi saya mau katakan ngalah nggak selamanya kalah. Saudara perhatikan kisah Abraham. Ketika suatu saat dia mesti kasih pilihan, mereka berantem terus sama Lot. Saking mereka berdua sudah semakin kayanya, berantem mulu. Nah, akibatnya Abraham suruh pilihlah, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan, kamu ke kanan, saya ke kiri. Dan Lot memilih tanah Sodom Gomora yang waktu itu dilihatnya sangat subur. Nah, Abraham pilih sisanya, kering. Tapi dengar baik, Tuhan itu adalah Tuhan yang membela orang yang rendah hati. Ketika Abraham memilih tempat yang kurang subur, Tuhan berkati tempat itu. Sehingga guess what? Siapa yang paling kaya terakhirnya? Tetap Abraham yang paling kaya. Jadi saudara, ngalah itu belum tentu kalah. Jadi saudara-saudara, bagaimana cara mengosongkan diri? Saudara yang dengar firman Tuhan hari ini, belajarlah untuk ngalah.
Itulah ngosongin diri. Sebagai contoh sehari-hari, suami harusnya berhak untuk dihormati. Tetapi gampang nggak sih mengasihi istri yang nggak hormat, nggak respect sama saudara? Sudah dikasih tahu bolak-balik tapi dilanggar terus. Selalu melawan kepada saudara. Gampang nggak seorang suami harus tetap mengasihi istri yang seperti itu? Nggak gampang. Tapi dengar baik, kalau Anda taat hari ini, Tuhan, saya mau jadi suami yang tetap mengasihi istri saya, meskipun saya kurang dihormati. Dengar baik, Tuhan akan membela engkau. Atau sebaliknya, istri-istri yang harus tetap menghormati suami-suami yang kurang mengasihinya, yang kadang-kadang gak menganggap dia ada, dia penting. Seenaknya karena mungkin punya uang, mungkin menghidupi istrinya seenaknya kepada istrinya. Gak pernah bertanya kepada istrinya kalau mengeluarkan uang dan sebagainya. Masihkah bisa tunduk? Gak mudah. Tapi kalau Anda belajar taat, artinya Anda rendah hati. Jangan khawatir, Tuhan yang akan meninggikan saudara. Tuhan yang akan bela keluargamu. Orang tua pengennya selalu mungkin minta dihormati lebih. Memang pantas orang tua kita hormati. Tapi terkadang banyak orang tua juga menyakiti hati anak-anak, kurang menghormati privasi anaknya. Menganggap anaknya harus selalu standby kepada dia, harus datang kepada dia, tapi sudah jarang mungkin bertanya tentang keadaan anak. Menganggap orang tua pantas dihormati. Harus anaklah yang datang sama orang tua, bukan orang tua kepada anak. Ada benarnya tapi nggak sepenuhnya. Orang tua, saya mau katakan, maukah engkau merendahkan hatimu? Ngelakukan firman Tuhan yang berkata begini, jangan tawarkan hati anak-anakmu. Ingat saudara, hormat harus datang ya ketika saudara juga memberi hormat kepada orang lain. Anak juga pantas dihormati. Saudara, banyak lagi. Banyak contoh-contoh. Ya, tuan-tuan, siapapun saudara. Kadang kita mengalami masa-masa rugi. Lose. Tapi belajarlah ngosongin diri yuk. Menangkan hubungan itu. Lakukan bagianmu, tetaplah taat. Yesus nggak dihormati. Dia mati sama orang-orang yang nggak mengasihi dia, yang menyalibkan dia. Tapi dia tetap taat kepada perintah Bapa. Ini kata kuncinya. Kalau kita lakukan bagian kita dengar baik, Tuhan akan lakukan bagiannya. Saya percaya ini akan menolong setiap saudara. Mari belajar bulan ini tetap rendah hati. Nah, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Nah, kita berdoa. Bapak, terima kasih hamba menutup firman Tuhan ini. Aku percaya Tuhan setiap kami boleh diajar untuk rendah hati satu dengan yang lainnya, sama seperti Engkau Yesus. Di dalam Engkau berdiam dua sifat, itu sifat raja dan juga sifat hamba. Tuhan, ajar kami untuk bulan ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi raja-raja di bumi, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang Tuhan percayakan semua kelimpahan, orang-orang yang Tuhan percayakan Tuhan posisi-posisi yang penting dimanapun kami berada. Kami akan menginvasi tempat-tempat musuh kami. Tetapi Tuhan, sisi yang lain, jadikan kami orang-orang yang rendah hati, yang mau melayani orang lain. Ajar kami meteraikan apa yang kami dengar. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati perjamuan yang sebentar kami akan jalankan. Haleluya. Mari kita mengangkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di atas tangan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan. Mari kita angkat cawan dan setangkai tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan atau anggur yang di atas tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami menyembah-Mu ya Bapa. Saat ini semua saudara-saudara, mari kita melakukan perjamuan dengan cara yang benar. Alkitab berkata bahwa kuasa daripada perjamuan kudus ini bisa menyembuhkan, bisa memulihkan setiap kita, karena kita mengingat ada kuasa darah Yesus yang menebus semua dosa kita. Ada kuasa kematian Tuhan yang mengubahkan sakit kita menjadi kesembuhan. Mari kita meminumnya, mari kita melakukannya dengan cara yang layak. Saudara, angkat tangan saudara dimanapun saudara berada, naikkan syukurmu. Ucapkan syukur kepada Tuhan buat kematiannya di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Percayailah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menggenapi semua janjinya. Aku berdoa, siapapun di antara kalian, saudara-saudara yang sakit saat ini, aku berdoa biar tangan Tuhan menyembuhkan engkau. Aku berdoa biar tangan kemurahan Tuhan menjamah engkau. Hari-hari ini apapun yang masih tertutup dalam hidupmu, aku berdoa, itu akan terbuka oleh kuasa nama Yesus. Aku berdoa buat pemulihan, aku berdoa buat kesembuhan, aku berdoa buat kelepasan, aku berdoa buat penyediaan yang ilahi. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dialah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang sempurna daripada Tuhan menyertai engkau. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku berdoa siapapun yang menyaksikan, siapapun ikut dalam ibadah ini Tuhan, apapun pergumulan kami percaya semua akan indah pada waktunya. Aku percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Tidak ada jalan buntu bagi kami orang yang percaya. Aku berdoa Tuhan, biarlah kami semua mengalami kelepasan, keyakinan akan Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu dimanapun berada. Berkati bangsa kami ya Tuhan, yang hari ini terus masih bergumul dengan COVID. Kami berdoa Tuhan, biar hari demi hari Tuhan menolong bangsa kami, menolong pemerintah kami Tuhan untuk bisa lepas dari semua ini. Tuhan memberkati kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Berkati semua jemaat KCC dan semua yang menyaksikan. Oh Tuhan, berkati Tuhan siapapun kami Tuhan, biarlah kami mengalami Engkau hari-hari ini. Saudara, sebelum saudara pulang, mari buka kedua tangan saudara. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita diberkati sama-sama, kita katakan amin. Ibadah sudah selesai.